Assalamualaikum, selamat sore. Ya, sekarang tim Warta Kota lagi mau wawancara eksklusif dulu sama Mbak Arzeti untuk kembali lagi menjadi anggota DPR RI yang kedua kalinya. Sebelum ngobrol sedikit, selamat untuk Mbak Arzeti yang masuk lagi jadi anggota Dewan, jadi wakil rakyat. Gimana Kak? Sejauh ini untuk kedua kalinya masuk lagi menjadi wakil rakyat. Ya, bismillah. Alhamdulillah didorong kembali oleh keluarga saya di Surabaya Sidoarjo, di mana masih diminta untuk terus melanjutkan aspirasi dan kerja keras tim, sehingga kemudian saya sebagai lakon ya kalau bahasa Jawanya, jadi mantennya yang tugas kerja susah payah adalah masyarakat, keluarga saya dan tim. Jadi saya hanya sebagai alat untuk bisa menjadi bagian, menjadi jembatan bagi keluarga saya nantinya, sehingga kemudian posisinya diminta untuk duduk ada di pusat seperti ini. Kepuasan yang seperti apa sih Kak sampai akhirnya maju lagi nih untuk kedua kalinya menjadi anggota DPR RI? Kalau dibilang puas sih nggak ada kepuasan ya, tapi lebih kepada tanggung jawab. Ada beban amanah yang sangat berat, ujian, di mana tentunya kita melihat ini adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kalau ustadku, guruku ya, Ustadz Muzul Zikri, beliau mengatakan amanah itu dihamparkan Allah, diberikan untuk makhluk lainnya, tapi makhluk tersebut tidak mampu untuk menjalankan, kemudian diambil oleh manusia. Jadi ini sebetulnya adalah amanah berat yang memang harus dijalankan agar bisa menjadi sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Pas tahu menang lagi nih Mbak Arzeti, keluarga seperti apa sih responnya? Anak atau Masya Allah ya, menang ini adalah bukan menangnya kita, menang ini adalah menangnya masyarakat, karena mereka yang punya acara, punya hajat, dan kemudian keluarga, masyarakat, tim itu sangat bersyukur. Aku sebagai mantannya, ya alhamdulillah gitu ya, berterima kasih gitu kepada masyarakat, kepada keluarga saya khususnya Surabaya Sidoarjo, dan insya Allah dengan amanah ini mungkin kita harus lebih giat lagi, sudah tidak ada lagi kata-kata untuk kita lebih santai, kita harus full total. berarti nggak ada kata santai untuk di kedua kalinya ini? Nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan boleh flashback lagi Mbak ke belakang tahun 2014 berarti ya. 2014 ketika maju untuk berpolitik, landasan atau alasannya apa sih Mbak? Sebetulnya lebih kepada bagaimana panggung yang selama ini sudah kita miliki menjadi panggung nyata. Kita bicara kemarin bahwa entertainment itu kan keuntungannya adalah lebih kepada personal, jadi tidak nyata untuk masyarakat. Kalau saat sekarang kan lebih kepada ke masyarakat yang bukan kepada kitanya lagi, karena kita tuh langsung ke masyarakat. Okay. Itu alasannya berarti Ya, Masya Allah, lebih nyata ya, lebih nyata. Tapi sampai akhirnya rela untuk melepas status artis senior di panggung hiburan itu nggak jadi masalah Mbak Arzeti? Ada pilihan di mana setelah tidak lagi aktif di dalam dunia modeling waktu itu karena melahirkan, kemudian ada status ibu yang lebih tinggi lagi derajatnya, kemudian sekarang setelah menjadi ibu ada tanggung jawab lagi, ternyata bukan hanya keluarga aja yang diasuh diurus gitu, tapi ada keluarga besar lagi yang khususnya di Surabaya Sidoarjo. Jadi panggungnya itu semakin besar, dan ini yang merupakan satu nikmat bagi kita untuk kedepannya adalah bisa dikatakan ada satu tanggung jawab besar dengan amanah ini yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, awal mula waktu 2014 menjadi anggota DPR susah nggak sih Kak adaptasinya? Kan dunianya berbeda dong dari dunia jadi selebriti dan sekarang enggak jadi juga sih, politik itu kan bisa dikatakan seni, dunia entertainment juga seni. Jadi dikatakan bahwa antara panggung politik dengan panggung seni itu cakupannya kan sama, bicaranya adalah ke masyarakat. Entertainment dulu masyarakat, politik sekarang jatuhnya ngurusin masyarakat. Jadi sebetulnya lebih kepada cakupannya aja diperluas, dan kepentingannya itu bukan buat personal lagi, tapi kepentingan lebih ke masyarakat. Oke. Nah,
setelah mencoba di fase pertama kan, di periode pertama, dan akan berlanjut lagi periode kedua, lebih enak mana sih, jadi anggota DPR atau tetap jadi artis Kak? Saat sekarang atau menjadi pelaku seni saat sekarang adalah di depan mata, ada di mana namanya tanggung jawab sebagai pelayan. Jadi saat sekarang mungkin fokusnya lebih ke itu ya, makanya betul-betul bilang ke tim mereka nggak akan pernah berhenti untuk kita terus bergerak, berbagi tugas, berbagi peran gitu. Karena kalau tidak berbagi tugas, berbagi peran, tidak akan terselesaikan dengan baik itu permasalahan yang ada di dapil. Nah tapi sebelum masuk ke anggota DPR kan awal mulanya jadi modeling, sempet kangen nggak sih Kak untuk kembali ke dunia modeling? Masih Oh masih tetap ngajar. jalan. Kalau Oh, udah oke. model masih, tapi untuk jalan di atas panggungnya udah enggak. Masih ngajar, kita masih ngajar, masih bagi ilmu tentang dunia modeling seperti apa untuk anak-anak generasi milenial yang sebetulnya adalah anak-anakku gitu ya, agar mereka paham, tahu bagaimana mereka cara berjalan yang baik. Berarti modeling mendarah daging di Entertainment masih mendarah daging, bekerja seni ya. Itu nggak mungkin bisa ditinggalkan. Oke, terima kasih Kak Thank Arzeti. you.